Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Angguna Gitasari dari SMK Negeri 23 Jakarta kelas 10 MP1. Kali ini saya ada tugas mata pelajaran IPAS untuk menjelaskan secara rangkum mengenai bab 2 zat dan perubahannya dengan materi sifat fisika dan sifat kimia, perubahan fisika dan perubahan kimia, unsur, senyawa, campuran, dan pemisahan campuran. Yang pertama, besaran dan pengukuran. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur, dapat dihitung, mempunyai nilai, dan mempunyai satuan. Besaran merupakan hasil pengukuran yang dinyatakan dalam angka. Besaran memiliki dua jenis, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah satu besaran yang mempunyai satuan yang sudah diputuskan lebih dahulu dan besaran pokok tidak diturunkan dari besaran lain. Kalau besaran turunan adalah besaran yang didapat dari gabungan besaran pokok. Besaran pokok terdiri atas panjang, waktu, massa, suhu, jumlah zat, intensitas cahaya, kuat arus listrik. Yang kedua, ada sifat fisika dan sifat kimia. Sifat materi tergantung dari wujud materi. Wujud materi terdiri atas materi yang berwujud padat, cair, dan gas. Materi yang berwujud padat contohnya logam dan kertas. Materi yang berwujud cair contohnya larutan cuka, larutan asam sulfat, dan larutan asam klorida. Materi yang berwujud gas contohnya oksigen dan hidrogen. Sifat materi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika. Sifat fisika adalah sifat yang dapat diamati secara langsung. Sifat tersebut dihasilkan oleh perubahan fisika dan perubahan yang terjadi bersifat sementara atau tidak kekal. Seperti contohnya air yang dipanaskan akan mendidih, maka akan terjadi perubahan bentuk air ke uap. Jika uap diembunkan, maka akan terbentuk air. Nah, selanjutnya ada sifat kimia. Sifat kimia adalah sifat yang tidak dapat diamati secara langsung. Sifat tersebut dihasilkan oleh perubahan kimia dan perubahan yang terjadi bersifat permanen atau kekal. Bedakan dengan sifat fisika. Kalau sifat fisika dapat diamati secara langsung, sedangkan sifat kimia tidak dapat diamati secara langsung. Contoh sifat kimia, mudah tidaknya suatu materi terbakar. Kertas lebih mudah terbakar dibandingkan kayu. Yang ketiga ada perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan materi merupakan perubahan suatu materi atau zat menjadi zat lain yang baru atau tidak baru. Suatu materi dapat berubah dikarenakan adanya energi. Besarnya energi memengaruhi perubahan materi. Perubahan materi terdiri atas perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika bersifat sementara atau tidak permanen. Perubahan fisika tidak menghasilkan zat baru. Perubahan fisika meliputi perubahan wujud, bentuk, dan ukuran. Proses perubahan fisika ada proses pembekuan, proses penyubliman, proses pencairan, dan proses pengembunan. Selanjutnya ada perubahan kimia, suatu perubahan yang menghasilkan zat baru yang permanen. Berbeda dengan perubahan fisika. Perubahan kimia disertai terjadinya reaksi kimia. Zat sebelum berubah mempunyai sifat berbeda dengan zat hasil perubahan. Proses perubahan kimia yaitu proses pembakaran, proses fotosintesis, dan proses pemanasan. Yang keempat ada unsur. Unsur adalah zat tunggal yang paling sederhana yang sudah tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain. Contohnya, unsur aluminium merupakan unsur yang tidak dapat dipecah lagi menjadi zat lain. Unsur dapat digolongkan menjadi dua, yaitu unsur logam dan unsur non-logam. Yang kelima ada senyawa. Senyawa adalah zat yang terbentuk dari beberapa jenis unsur yang terikat secara kimia dan mempunyai komposisi penyusun yang tetap. Senyawa dapat diuraikan menjadi unsur-unsurnya dengan proses kimia. Senyawa dapat digolongkan menjadi dua, yaitu senyawa organik dan senyawa anorganik. Senyawa organik merupakan senyawa yang sebagian besar molekulnya mengandung karbon.
Sedangkan senyawa anorganik merupakan senyawa yang sebagian besar tidak mengandung unsur karbon. Senyawa ini terbentuk dari unsur logam dan unsur non-logam. Yang keenam, campuran. Campuran merupakan suatu materi yang tersusun dari beberapa unsur atau senyawa dengan komposisi yang tidak sama. Sifat materi penyusun campuran tidak berubah. Ada dua jenis campuran, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen merupakan campuran yang disusun oleh materi yang sama. Materi penyusun saling berinteraksi dan tidak dihasilkan zat baru. Contohnya, larutan gula yang dibuat dari campuran air dan gula. Mereka saling menyatu dan menghasilkan rasa manis. Campuran homogen terdiri atas larutan dan koloid. Sedangkan campuran heterogen merupakan campuran yang disusun oleh materi yang berbeda. Materi penyusun tidak saling berinteraksi, berbeda dengan campuran homogen. Dan materi penyusun masih dapat terlihat. Komposisi penyusunnya tidak tepat. Contohnya, campuran minyak dan air. Minyak dan air tidak dapat bercampur karena terdapat perbedaan kapolaran minyak dengan air. Nah, sekarang udah masuk yang ketujuh nih. Yang ketujuh, pemisahan campuran. Campuran merupakan gabungan dua zat atau lebih dan proses penggabungan tersebut tanpa melalui reaksi kimia. Pemisahan campuran bertujuan untuk memurnikan zat sehingga dapat digunakan sesuai kebutuhan. Suatu campuran dapat dipisahkan karena memiliki perbedaan sifat komponen penyusunnya. Dasar pemisahan campuran ada ukuran partikel, titik didih, perbedaan kelarutan, pengendapan, difusi, dan adsorpsi. Nah, ada juga metode pemisahan campuran. Yang pertama ada evaporasi. Evaporasi adalah proses penguapan molekul air menjadi uap air. Proses evaporasi contohnya pembuatan garam dapur dengan cara air laut yang dipanaskan dengan sinar matahari sehingga uap air akan menguap dan garam tertinggal di permukaan. Yang kedua ada sublimasi. Sublimasi adalah suatu proses pemisahan campuran zat yang mudah menyublim dari campuran yang tidak menyublim. Sublimasi digunakan untuk proses pemurnian suatu zat. Contohnya, kapur barus yang mengandung pasir dipanaskan dan diberi es batu di atasnya. Yang ketiga ada distilasi. Distilasi adalah proses pemisahan campuran dengan penyulingan berdasarkan titik didih penguapan. Contohnya pemisahan alkohol dari air. Yang keempat ada proses filtrasi. Proses filtrasi adalah pemisahan kotoran yang terdapat pada zat cair sehingga diperoleh zat cair yang bersih tanpa pengotor. Filtrasi merupakan proses pemisahan larutan dan padatan dengan menggunakan cara penyaringan. Yang kelima ada kromatografi. Kromatografi adalah proses pemisahan zat dalam campuran melalui pergerakan partikel pada fase gerak dan fase diam. Campuran dapat terpisah karena partikel yang tercampur mempunyai perbedaan kecepatan perambatan partikel. Contohnya, kertas yang digunakan pada pemisahan zat warna pada spidol. Yang keenam ada proses ekstraksi. Proses ekstraksi adalah pemisahan campuran berdasarkan perbedaan kelarutan dalam pelarut. Contohnya, pembuatan teh. Teh kering diseduh dengan air panas hingga air teh menjadi coklat. Selanjutnya yang ketujuh ada proses kristalisasi. Proses kristalisasi adalah proses pemisahan zat padat dari pengotornya. Contohnya, pembuatan gula dari tebu. Yang kedelapan, ada proses sentrifugasi. Proses sentrifugasi adalah metode untuk pemisahan zat yang berukuran kecil serta memiliki perbedaan massa jenis dengan cara diputar menggunakan gaya sentrifugasi. Contohnya, pemisahan sel darah putih dan sel darah merah yang terdapat pada plasma darah. Yang terakhir ada proses dekantasi. Proses dekantasi adalah pemisahan campuran dengan metode mengalirkan campuran yang berisi cairan dan padatan sehingga cairan akan mengalir ke penampung dan padatan akan tertinggal dan terpisah dari larutannya. Contohnya pemisahan lumpur dan air.
Materinya sudah selesai sampai di sini, mohon dimaklumin kalau ada kesalahan yang saya sampaikan. Semoga semuanya dapat memahami materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.